Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk beraktivitas serta siap untuk menyimak materi yang akan disampaikan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang ejaan yang berkaitan dengan penulisan huruf kapital dan huruf miring. Ya. Nah, kapan sih huruf kapital itu digunakan? Ya, yang pertama, huruf kapital digunakan di awal kalimat. Contohnya, ayah pergi ke kantor, ibu memasak di dapur, saya mengikuti kuliah. Ingat, kalimat ya. Kalau kalimat berarti minimal kalimat itu memiliki minimal satu subjek dan satu predikat. Beda dengan kata ya. Saya pergi berarti itu kalimat. Tapi kalau saya, kemudian dia, kemudian makan, minum, itu kata bukan kalimat. Maka kalau kata tidak perlu diawali dengan huruf kapital. Tapi kalau kalimat seperti tadi yang terdiri dari minimal satu subjek dan satu predikat, dia diawali dengan huruf kapital ya. Jadi kalau misalnya kita berkata atau menulis kata pergi, pulang, nggak usah pakai huruf kapital, cukup pergi dengan huruf kecil ya. Kemudian yang kedua, huruf kapital digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Contoh misalnya, ibu bertanya, bagaimana cara belajar yang baik? Nah, bagaimana cara belajar yang baik itu diawali dengan B-nya itu dengan huruf kapital karena dia awal dari tanda kutipan. Nanti lebih jelasnya di dalam tanda baca ya, tapi ini huruf B-nya itu, huruf awalnya itu dengan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital digunakan pada huruf pertama ungkapan keagamaan, kitab suci, nama Tuhan, dan kata gantinya. Contoh misalnya kitab Al-Quran. Nah, Al-Qurannya itu menggunakan huruf kapital. Bulan Muharram. Nah, Muharramnya itu menggunakan huruf kapital, bulannya tidak ya. Atau Allah, huruf kapital. Allah yang maha kuasa. Nah, kata ganti Allah yang maha kuasa, yang maha bijaksana, yang maha pengasih, yang huruf Y-nya besar, maha M-nya besar, pengasih itu P-nya besar. Tapi kalau yang maha kuasa, maha bijaksana, maha adil, itu M-nya saja yang besar ya. Apa bedanya? Nah, kalau kata maha diikuti dengan kata berimbuhan seperti pengasih, pemurah, penyayang, maka P-nya itu besar ya, kata berimbuhan itu besar. Tapi kalau kata maha diikuti dengan kata dasar seperti maha adil, nah itu berarti A-nya itu kecil dan dia disatukan dengan huruf maha-nya, maha adil disatukan ya. Kemudian yang ketiga atau yang keempat, huruf kapital itu digunakan pada huruf pertama gelar kehormatan yang diikuti nama orang. Contoh, Haji Agus Salim, H-nya itu besar ya. Kemudian Sultan Hasanuddin, S-nya itu besar. Kemudian Jenderal Sudirman, nah itu juga besar ya. Jadi tapi kalau misalnya saya bertemu seorang jenderal, nah itu kecil saja karena dia tidak diikuti nama orangnya. Saya bertemu dengan seorang sultan, saya bertemu dengan camat, itu kecil saja. Tapi kalau saya bertemu dengan camat Burhanuddin, nah maka camatnya itu C-nya itu besar karena dia diikuti nama orangnya. Profesor, misalnya Profesor Lili Satria, nah P-nya itu besar. Tapi kalau saya bertemu dengan profesor, cukup P-nya itu kecil ya gitu. Selanjutnya dipakai pada huruf pertama nama orang. Lili Satria, Asep Rukmana, semua nama orang ditulis dengan huruf kapital ya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama bangsa, suku dan bahasa ya. Contoh suku Sunda, nah sukunya S-nya kecil tapi Sundanya besar. Jadi suku Sunda, Sundanya besar, S-nya besar ya. Kemudian bahasa Indonesia, bahasanya kecil tapi Indonesianya besar. Bahasa Arab, B-nya kecil, Arabnya besar ya. Kemudian yang ke-8, huruf pertama nama hari, bulan, tahun, peristiwa bersejarah. Contoh, hari Jumat, J-nya besar. Tahun Hijriah, nah kalau tahun Hijriah H-nya besar.
Perang Badar, P-nya besar, B-nya besar. Konferensi Asia Afrika, K-nya besar, A-nya besar, A-nya besar, ya. Yang ke-9, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama khas geografi. Contoh, Jawa Barat, Bandung, Laut Merah. Tapi kalau di Jawa Barat kan, nah di Jawa Baratan jadi kecil semua yang tadinya besar. Ke Inggrisan semuanya jadi kecil, ya. Tapi kalau ke Inggris di Jawa Barat, nah itu besar karena dia diawali dengan kata depan. Tapi kalau dia di sebuah kata, kalau dia mendapat awalan dan akhiran secara bersamaan, maka ditulisnya menjadi kecil semuanya, ya. Selanjutnya, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama lembaga atau dokumen resmi. Contoh, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Piagam Jakarta, Undang-Undang Dasar. Nah, itu semuanya menggunakan huruf kapital di awalnya, ya. Kemudian, huruf kapital digunakan pada huruf pertama nama buku, majalah, judul karangan. Contohnya, Pikiran Rakyat, P-nya besar, R-nya besar. Merantau ke Bandung, Bandungnya besar, ya. M-nya besar. Kecuali kata-kata sambung seperti tadi, merantau ke Bandung, ke-nya kecil, ya, karena dia di judul karangan. Selanjutnya, huruf kapital digunakan pada huruf pertama gelar, singkatan nama, dan sapaan. Contoh, doktor. Doktor itu besar, D-nya besar, R-nya kecil, ya, titik. Saudara S, S-nya besar, DR-nya kecil. Kemudian apa lagi? Misalnya profesor, prof, ya, itu P-nya besar. Ya, jadi nama gelar dan singkatannya juga kecil, besar, diawali dengan huruf kapital. Kemudian yang ke-13, huruf pertama hubungan kekerabatan seperti bapak. Saya bertemu dengan saudara di Pangalengan misalnya. Saudara di situ adalah nama kekerabatan. Saya bertemu paman, itu nama kata ganti nama orang. Jadi ditulis dengan huruf kapital. Ibu, saya bertemu dengan ibu di rumah sakit misalnya, ibu di situ adalah hubungan kekerabatan, jadi ditulis dengan huruf kapital, ya. Itulah penulisan huruf kapital. Jadi ada 13 posisi di mana huruf kapital itu harus digunakan. Selanjutnya adalah penggunaan huruf miring. Kapan sih huruf itu dicetak miring, ya, atau ditulis miring? Pertama, kalau kita mau menulis nama buku, misalnya konseling kelompok, nah itu dicetak miring nama bukunya. Surat kabar misalnya, Pikiran Rakyat, ditulis cetak miring. Majalah misalnya Mangle, nah Mangle-nya itu ditulis majalah Mangle, Mangle-nya itu ditulis dengan cetak miring. Yang kedua, kita cetak miring kalau menegaskan, menghususkan bagian kata atau kelompok kata. Contoh misalnya, buatlah kalimat dengan kata silaturahmi. Nah, kata silaturahmi itu karena kata yang dipentingkan, kita cetak miring, boleh, ya, gitu. Atau misalnya perhatikan kata dari dalam kalimat berikut. Nah, dari di situ dicetak miring karena untuk menunjukkan pentingnya kata tersebut diperhatikan. Kemudian yang ketiga adalah istilah asing yang belum disesuaikan ejaannya. Jadi kalau kita menulis istilah asing, maka gunakan cetak miring. Ya, kalau kata asing itu belum di-Indonesiakan atau belum disesuaikan ejaannya ke dalam bahasa Indonesia. Contoh misalnya upgrading, listening, atau misalnya apa? Atau kita translate dari hurufnya, misalnya dari Inggris, ya, atau dari Arab misalnya ditranslate tapi masih dalam bahasa Arabnya, tulisan Arabnya tapi ditulis Latin, nah itu cetak miring. Selain itu tidak digunakan dalam hal yang lain cetak miring. Jadi cetak miring itu hanya digunakan pada 3 tempat itu saja. Pertama, ketika kita menulis buku, majalah, atau koran dan lain sebagainya, ya, yang dikutip dalam karangan kita. Kemudian yang kedua, kalau dia menegaskan bagian kata yang dipentingkan atau dihususkan. Dan yang ketiga, kalau istilah dari bahasa asing. Asing itu tidak harus selalu bahasa Inggris, bisa dari bahasa Jerman, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Pokoknya istilah asing baru kita cetak miring. Selain itu semuanya ditulis dengan tegak berdiri seperti biasa, ya. Baik, untuk pembahasan kali ini cukup berkaitan dengan ejaan yang berkaitan dengan huruf kapital dan penggunaan huruf miring. Silahkan dikerjakan, kita latihan, ya, karena kalau bahasa Indonesia itu harus banyak berlatih. Kalau tidak banyak berlatih, seperti halnya kita berenang, teorinya jago tapi begitu masuk ke dalam kolam dikelelep. Karena apa? Karena kita tidak pernah praktik
mempraktikkan teori yang kita baca atau yang kita kaji. Jadi untuk bisa berbahasa Indonesia yang baik, menulis yang baik, maka harus banyak berlatih menulis. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.